Halo semua, saya Kenanga Bahaki Surisa. Sebagai mahasiswa dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Psikologi, ingin memaparkan materi Bahasa Indonesia tentang keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh semua orang, karena berbicara menepati kedudukan paling penting yang bisa menjadikan kemampuan komunikatif untuk kita semua. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Tujuan berbicara yang dimaksud adalah informatif, merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Rekreatif, merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Persuasif, merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Argumentatif, merupakan tujuan berbicara yang meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Manfaat keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. Komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Menambah kepercayaan diri, menambah karisma dan wibawa, serta bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jenis-jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Contoh formal adalah debat, diskusi, dan ceramah. Contoh informal adalah bertelepon, bercerita, dan memberi petunjuk. Jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara dibagi menjadi 5, yaitu berbicara untuk menghibur, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk mempengaruhi, berbicara untuk meyakinkan, dan berbicara untuk menggerakkan. Jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus, yaitu pidato presentasi, penyambutan, nominasi, dan perkenalan. Jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian, yaitu metode mendadak, metode tanpa persiapan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Kemampuan berbahasa. Kemampuan pembicara untuk mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian dan ketenangan ketika berbicara. Kemampuan performa berhubungan dengan praktik berbicara. Adapun faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu sikap wajar, tenang, dan tidak kaku, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kelancaran, dan penguasaan topik. Prosedur pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara yang baik adalah pembelajaran berbicara yang berdasarkan oleh proses berbicara itu sendiri. Pembelajaran berbicara yang terstruktur dengan baik tercermin lewat prosedur pembelajaran yang bertahap. Tahapan tersebut meliputi prabicara, bicara, dan pasca bicara. Tahapan perencanaan. Tahapan yang harus dilakukan siswa untuk membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikan dalam kegiatan berbicara. Tahapan pemilihan. Dalam tahap ini, siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Kemampuan ini berkenaan dalam unsur kebahasaan yang meliputi kata, frasa, klausa, dan kalimat atau dalam hal tata bahasa. Kemampuan ini sangat berhubungan dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraan. Tahapan pemroduksian. Siswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip pembelajaran berbicara adalah sebagai berikut.
Pembelajaran berbicara harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. Pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. Pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktek langsung. Kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara berkesinambungan. Pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dapat dikemukakan bahwa pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan oleh guru dengan sungguh-sungguh agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sekian penjelasan saya tentang keterampilan berbicara. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.